datang kembali di channel Maroro. Sekarang kita ada di Maroro Namu dan di video kali ini Maroro Namunya masih secara virtual. Kira-kira Maroro akan bertamu kemana ya kali ini ya? Maroro lagi mencoba menghubungi dulu. Maroro akan namu ke salah satu teman Maroro yang jauh di sana, tepatnya di negeri Jepang. Kita samperin ya. Ada Mas Aldi. Hai, Mas Aldi, apa kabar? Hai, apa kabar? Ih, kita lama banget ya nggak ketemu ya. Wah, udah bertahun-tahun kayaknya. Bertahun-tahun. Terakhir saya dan Pak Roro dan juga Aroro datang ke nikahannya Mas Aldi. Habis itu nggak lama nikah, Aduh. ditinggal Iya, istrinya ya. setelah ya. Ngomong-ngomong Jepangnya di mana sih ini Mas Aldi? Jepangnya tepatnya di kota Kebetulan apa? aku tinggalnya di Tokyo, Di tapi di Tokyo, oke. pinggirannya Tokyo, bukan di Tokyo Metro kan. Hmm. Jadi di Tokyo itu ada dua, jadi prefektur Tokyo sama Tokyo Metro. Kayak Jakarta sama Jabodetabek lah gitu. Oke. Nah, kebetulan aku tinggal di kota namanya Higashimurayama. Higashimurayama. Susah ya? Higashimurayama, ya. Higashi itu artinya timur, Mura itu kampung, Yama itu gunung. Jadi kampung di timur gunung gitu ceritanya, di lembah gunung. Kamu jadi Ninja Hattori ya di lembah gunung. Tapi sebenarnya nggak gunung-gunung banget sih. Kamu tuh bisa bahasa Jepang berarti ya? Kebetulan nggak sih. Kebetulan enggak. Jadi kuliahnya pakai pengantarnya bahasa Inggris? Ya, kebetulan jadi programku ini double degree dan cuma setahun di Jepang ya, jadinya semua pengantarnya bahasa Inggris gitu, kebetulan. Jadi nggak perlu, kalau di sini kan kalau untuk kuliah yang umum itu harus ngikutin kayak basic testnya bahasa Jepang ya, namanya JLPT level 5 itu. Nah, kalau kami programnya khusus, jadi kami nggak perlu bahasa Inggris. Sih. Padahal dulu kita kuliah waktu di Undip tuh dapat loh bahasa Jepang. Bahasa Jepang, iya kan? 2 semester loh itu loh. Iya benar, 2 semester. Masih dapat tulis-tulis juga hiragana katakana loh, ya kan? Mas, gimana rasanya jauh dari keluarga? Puasa, bulan puasa, terus lagi gitu. Gimana ya? Antara senang juga, sedih juga ya kan? Yang pasti sedih sih, karena ya semua kita ngalamin sama ya, maksudnya ada hal kayak gini, semuanya pasti ngerasain yang sama gitu. Nah, kebetulan pas lagi sekolah di sini juga gitu kan, jadinya kebetulan saya juga baru nikah kan, meskipun nggak baru-baru banget, tapi jadinya ya udah feelingnya ya campur-campur sih, kadang seneng, kadang sedih, macem-macem lah rasanya pokoknya. Tapi sebenarnya ini adalah bulan Ramadan pertama kamu dengan istri ya harusnya ya? Enggak, tahun lalu udah sebenarnya. Oh, udah sempat merasakan Ramadan bersama istri. Jadi sahur ada yang masakin gitu ya. Nah, sekarang di Jepang ini lagi masih physical distancing, bener-bener lockdown atau kayak gimana kondisinya di sana sekarang? Jadi baru-baru ini, beberapa hari yang lalu itu PMAB itu extend, istilahnya di sini bukan lockdown sih, istilahnya tuh apa ya namanya, emergency distancing apa gitu. Dia nambah lagi sampai dengan 31 Mei secara nasional. Jadi tadi awalnya tuh cuma sampai 7 Mei. Nah, di Jepang itu ada kayak liburan panjang itu tanggal 1 sampai tanggal 6 Mei, itu namanya Golden Week. Itu biasanya kalau kayak di kita tuh mudiknya orang Jepang gitu. Mereka liburan tuh di situ. Nah, untuk menghindarin itu, pemerintah Jepang kemarin lockdown dari bulan April sampai dengan 7 Mei. Tapi kemudian setelah 7 Mei diperpanjang lagi sampai 31 Mei. Tapi sebatas cuma himbauan sih, belum ada kayak penegakan hukumnya atau penegakan disiplinnya. Jadi ya orang-orang masih banyak yang ke taman, mungkin belanja, tapi yang pasti sekolah sama perkantoran yang gede-gede itu udah tutup sih. Terus mall-mall gede itu tutup. Jadi cuma supermarket yang buka, terus konbini yang dekat-dekat komplek perumahan itu yang buka gitu. Mas, terus kayak kuliahmu juga gimana? Beneran semuanya online ya? Nah, kalau kuliah kebetulan kan kemarin itu winter break itu kan mulainya dari Desember.
Desember saya rencana tuh masuk lagi April kan. Nah, kita ada kayak gini, akhirnya diputuskan semester ini full online semua. Jadinya. Kalau boleh tahu Mas Aldi ambil apa kuliah ini? Nah, kebetulan saya kuliah di Takusoku University untuk programnya International Cooperation Studies. Oke. Kebetulan alhamdulillah sih dapat beasiswa dari Bappenas. Jadinya kan udah ada paketan-paketan programnya gitu. Jadinya tinggal ngikut aja sih. Mas, tapi kamu di sana masak ya? Mau nggak mau jadi masak sendiri ya? Kebetulan nih, salah satu bright side-nya dalam tanda kutip itu juga jadi lebih bisa masak. Sebenarnya bukan jadi lebih bisa masak. Bisa masak doang aja. Dan menunya jadi bisa variatif gitu. Kadang-kadang bisa ajaib-ajaib gitu. Ternyata masak tuh gini ya. Oh iya. Ya, bisa masak. Tapi susah nggak nemuin bahan-bahan makanan di dekat-dekat tempat tinggal kamu? Nah, kalau di Jepang ini, kebetulan karena di Tokyo ya, ada satu toko itu namanya Toko Indonesia. Dia jual segala macam pernak-pernik sama bahan makanan Indonesia. Jadi, insya Allah aman. Terus kebetulan karena kami kan tinggalnya satu apartemen itu ada sekitar 16 orang yang orang Indonesia. Jadi kami masaknya tuh barengan. Jadi terus kami belanjanya juga barengan gitu. Jadi setiap 10 hari sekali kami belanja. Langsung beli banyak itu buat 10 hari, beli banyak 10 hari. Insya Allah aman sih. Paling ada beberapa hal yang nggak ketemu barangnya, misalnya yang ajaib-ajaib itu, yang susah itu kayaknya ya terpaksa di skip atau diganti bahan lain, tapi so far masih enak sih. Yang penting kenyang gitu ya. Betul. Mas, menu favoritmu selama puasa di sana apa? Menu favorit apa ya? Ini menu favorit buka apa sahur nih? Oh beda, menu favorit buka sendiri, sahur sendiri ya? Boleh sebutin dong. Kalau buka ini kebetulan kan jadi karena masakannya barengan, dan kebetulan yang masak bukan aku sih, jadi aman lah ya. Hampir tiap hari itu menunya ganti. Jadi kami selalu ganti menu, jadi nggak bisa dibilang favorit. Cuma yang selalu ada itu es buah sama gorengan. Oh, tetap ya. Menu favorit di Jepang pun sama kayak di Jakarta, gorengan harus ada. Oke. Mas, aku lupa tadi di awal, aku disclaimer dulu ya, kalau ini nanti aku siarin di channel YouTube aku, nggak apa-apa ya? Video ini ya. Oke. Mas, tapi beneran deh, kalau ini sekarang di Jakarta jam 12:30, di Jepang berarti jam 3 kurang ya, jam 3. Oh, setengah 3, selang 2 jam lah ya. Biasanya siap-siap untuk masa berbuka di jam-jam berapa? Biasanya 3:30 sih habis asar. Di sini asarnya 3:30, jam 4 itu mulai. Karena kami kan masuk buat 16 ya, banyak orang, jadi udah bagi-bagi tugas. Jadi kami ada 3 lantai nih. Jadi satu lantai, di lantai pertama tuh masak menu utama, di lantai kedua tuh masak menu sampingan, menu untuk yang lantai 3 gorengan. Nah, biasanya udah bagi tugas jam 4 itu biasanya setengah 6 atau jam 6 itu udah beres semua, 6:30 buka kan. Karena di sini bukanya 6:30. Oh, di sana buka 6:30. Kalau untuk imsak jam berapa? Untuk imsaknya per hari ini itu kan nggak salah jam 2:40. 2:40, jam 3 sekian ya. Berarti kamu sebenarnya lebih agak panjang ya, puasanya durasinya lebih agak panjang daripada di Indonesia. Lagi musim apa sih Mas di sana? Di sini udah masuk semi sih, spring. Oh, spring ya. Jadi enaknya udah nggak dingin banget dan belum panas banget, jadi pas tengah-tengah sejuk gitu. Ya. Kamu pulang nggak tahu juga nih kayaknya. Kan kamu udah physical distancing ya kan, udah karantina diri, terus di sana hawanya lagi oke juga. Kamu harus ada perubahan pulang ke Indonesia. Amin, moga-moga ya. Amin. Oke, mungkin teman-teman bisa sedikit ada gambaran ya gimana Mas Aldi di sana masak bareng-bareng sama teman-temannya di Apato untuk mempersiapkan buka puasa, dan juga kondisi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya Mas Aldi seperti apa nih. Berikut nih, bisa disimak.
Kalau ibadah nih, kamu gimana selama di sana? Sempat ngerasain ibadah berjamaah kah di masjid atau bagaimana sebelum waktu karantina ya? Atau ya kalau sekarang bulan puasa kan udah full beneran physical distancing, nggak bisa keluar-keluar kan? Gimana nih? Jadi pas 2 bulan yang lalu itu sebelum PMAB tetapin karantina itu beberapa masjid masih ada yang membuka untuk sholat Jumat ya. Sholat Jumat. Terus ketika diputuskan untuk karantina, semua masjid tutup. Cuma ada satu masjid yang dekat dari apartemen saya, cuma di prefektur yang beda. Saya masih 2 kali lah Jumatan di situ itu. Terus habis itu full lockdown, jadi udah nggak ada lagi Jumatan. Akhirnya kami jamaah di apartemen sendiri nih. Nah, untuk pas puasa ini enaknya karena tadi bukanya rame-rame juga, jadi sholat maghrib, sholat taraweh, sama sholat subuh kami ngadain jamaah. Kebetulan salah satu imam besarnya masjid Al-Ikhlas Kabugito yang di Tokyo itu juga tinggalnya di apartemen kami, jadi ada yang ngakahin lah istilahnya. Lumayan ya, tetanggaan sama imam besar, jadi bisa jamaah bareng-bareng di situ ya. Mas, tapi terus gimana kalau sama keluarga, sama istri gitu, kangen-kangenan gitu? Sehari mungkin bisa video call berapa kali gitu? Kebetulan karena masih agak-agak baru ya, jadinya sejak awal sih tiap hari masih video call. Karena kebetulan istri juga kerja kan, jadinya kalau dia pas WFH ya pas siang kami video call. Tapi karena nggak enaknya gini, karena kita beda 2 jam kan, jadi pas aku sahur pasti istriku lagi tidur kan, karena jam 12 kan. Nah, balikannya begitu istri sahur, aku udah tidur, pasti udah tidur lagi kan. Jadi nggak ketemu. Nanti gitu juga pas aku buka, istriku lagi nyiapin buka, istriku buka, aku lagi taraweh. Jadi seperti gitu. Tapi ya dinikmatin aja sih. Cuma beda 2 jam ya. Bayangin coba kalau yang sampai belasan jam gitu nyesuaiinnya pasti susah ya. Mas Aldi, ngomong-ngomong, ini udah berapa bulan sih durasi sekolahnya di Jepangnya ini? Sekitar 8 bulan kali ya. Kan di sini kan saya programnya setahun ya. Jadi bulan ke-8 kalau nggak salah. Ya 4 bulanan lagi lah ya. Tapi memang ada rencana pulang nggak ini Lebaran untuk mudik? Kemarin-kemarin ya, sebelum ada. Tadinya sih iya rencananya mau antara istri yang ke sini atau saya yang ke sana. Nah, tadinya terus akhirnya rencana akhir tuh istri mau ke sini, mau Lebaran ini kan berarti ini udah nyari-nyari tiket, ternyata habis itu ada ini kan, ada ya cancel semua rencananya gitu. Ini juga nggak kebayang sih nanti pas pulang itu September itu mau gimana juga belum tahu rencana kan, padahal istri juga mau kesini gitu kan, mau nemenin wisuda atau apalah gitu kan, tapi nggak tahu juga ini gimana nanti gitu. Mas, tapi kalau di sana kelihatannya sih kayaknya orang-orangnya lebih disiplin gitu ya. Susah nggak sih ngaturnya kemarin waktu beneran disuruh physical distancing gitu, karantina, bener-bener lockdown tuh masih ada yang kayak ngeyel-ngeyel gitu nggak sih? Gimana ya kalau di Tokyo itu dari awal, maksudnya sebelum ada orang-orang itu kayak udah aware sama kesehatan pribadi. Jadi kalau dia sakit dan orang di sini tuh kan rentan terhadap alergi serbuk sarinya tanaman tuh, sakura dan kawan-kawannya itu. Jadi orang di sini tuh udah kayak pakai masker tuh udah kayak sehari-hari, udah kayak nggak beda sama sekarang itu. Emang dari dulu tuh ya orang banyak yang pakai masker udah kayak biasa gitu. Terus jadi pas begitu ada ini ya orang udah pakai masker semua, udah kayak hal wajar gitu. Tapi kalau untuk yang ngeyel tadi sih, aku sempat beberapa kali keluar atau belanja itu nyari bahan makanan itu, beberapa jalur kereta yang ke arah Tokyo dan sebaliknya itu tetap ramai, masih ramai tapi nggak sepadat yang sebelumnya gitu. Terus untuk physical distancingnya mereka udah bagus sih, udah berjarak gitu, emang udah tahu aku harus ngapain, lo harus ngapain gitu. Jadinya
jadinya enak gitu loh. Cuma beberapa orang itu apa ya, kayak mungkin karena nggak ada penegakan hukumnya ya, jadinya tetap aja kayak aku bilang tadi di depan itu taman tuh tetap ramai gitu. Taman tuh tetap ramai. Jadi kayak beberapa tempat keramaian itu masih ramai sih. Tapi yang untuk lockdown kedua ini, karantina perpanjangan kedua ini udah lumayan kelihatan banget drop-nya itu beneran agak sepi banget. Udah beda kayak Shibuya, Shinjuku itu beneran udah kayak Sepi. nggak ada orangnya, hampir sepi gitu ya. Mas, tapi waktu awal-awal Mas Aldi menginjakkan kaki ke Jepang gitu, ngerasa butuh adaptasi yang ini nggak sih, effortnya gede nggak sih, atau ya sama aja sih sebenarnya gitu? Nah, awalnya kan kayak dapat dulu dapat kayak apa semacam kelas bahasa selama 1 bulan di Indonesia gitu kan, terus kayak dapat sensei orang Jepang juga diceritain nanti di Jepang ada culture shock segala macamnya. Alhamdulillahnya ternyata pas nyampe sini transisinya enak banget sih, nyaman sih, maksudnya beneran ternyata Jepang kayak gini. Justru apa ya, ngerasa nggak beda jauh lah kayak di Indonesia sebenarnya, karena itu tadi sih mungkin karena di sini lebih teratur dan lebih tertib ya, jadinya lebih kayak ngerasa seamless gitu loh transisi ya, kayak udah pindah kota doang udah ya kayak gini loh, ternyata gini doang, sama aja sih gitu. Kalau untuk anak-anak gimana lingkungan di tempat kamu tinggal ini? Wah, itu beneran di sini tuh memanjakan anak-anak. Jadi di Jepang itu secara demografis kan sekarang lagi banyak orang tuanya ya, jadi umur ke 70 ke atas tuh paling banyak di Jepang. Anak-anak tuh sangat sedikit. Jadi mereka itu sangat kayak apa ya? Kayak dalam tanda kutip meninggikan derajat anak-anak. Jadi anak-anak tuh beneran disayang, beneran di provide segala macam gitu. Jadi tiap taman itu pasti ada tempat bermain, dan tempat bermainnya itu bukan yang tempat bermain kayak biasa gitu, tapi ayunan doang gitu nggak ya? Kayak yang di mall-mall Indonesia itu ada yang panjat-panjat gini, ada segala macam gitu. Terus di setiap apartemen itu pasti di bawahnya ada nursing house, kayak pendidikan untuk yang belum sekolah. Dan itu gratis. Jadi di sini tuh sama pendidikan anak tuh gratis gitu. Oke. Karena memang di Jepang banyak generasi tuanya ya. Jadi seperti yang Mas Aldi bilang, anak-anak tuh kayak di ini. Oke, fix Paroro cari S3 ke Jepang aja. Paroro fix cari S3-nya ke Jepang aja gitu ya. Mas, tapi pengen nggak suatu saat gitu bisa apa ya, ngajak keluarga ke sana gitu, ngerasain pengalaman juga. Mungkin ya kalau liburan kan sebentar ya, mungkin apakah nanti nyari lagi sekolah S3 gitu. Kalau mau kerja kan nggak bisa karena kamu kan abdi negara ya kan. Ada nggak keinginan? Ada sih, kalau keinginan ada, karena Tokyo ini menurut aku itu salah satu kota yang livable banget lah untuk kehidupan yang mau nyari kehidupan cepat bisa, mau nyari kehidupan yang chill out juga bisa gitu. Jadi dua-duanya bisa. Terus untuk fasilitas segala macamnya itu udah sangat advance, udah sangat komplit. Jadinya ya, kalau buat keluarga sih emang cocok banget sebenarnya kalau di sini gitu. Tapi ya let's see nanti kedepannya mau kemana sih. Tapi kalau mau nyari sekolah lagi sih mungkin nggak ke Jepang kali ya. Oke, nyari pengalaman lain ya. Iya, betul. Oke. Mas, boleh deh nih terakhir titip pesan mungkin buat teman-teman di Indonesia yang kita nggak tahu ya ini kondisi akan sampai kapan gitu. Mungkin yang udah working from home atau sekolah dari rumah apapun itu udah mulai bosen gitu ya, yang mau mudik-mudik nih udah mulai pada bandel-bandel gitu. Mungkin kamu ada pesan-pesan untuk saudara-saudara di sini. Tahu ya, sebenarnya ya yang pertama sih lindungin keluarga terdekat Anda dulu, habis itu lingkungan terdekat, baru yang lain. Terus ikutin himbauan pihak yang berwenang atau terkait. Terus kalau untuk diri sendiri sih tetap semangat, karena nggak kamu sendiri yang ngalamin ini, kita semua ngalamin ini bareng-bareng. Jadinya ayo kita juga ngadepin ini bareng-bareng. Oke,
hadapin ini bareng-bareng, tetap semangat. Kita peluk dalam doa, saling mendoakan yang baik ya. Mas Aldi juga di sana sehat-sehat ya. Terima kasih aku sudah boleh namu di Apato ya, di Apato kamu. Buat teman Maroro, jangan lupa untuk subscribe, kemudian aktifkan loncengnya. Kita ketemu lagi mungkin di Maroro Namu entah kapan lagi ya. Mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir. Jadi Maroro Namunya beneran namu, beneran. Beneran namu, beneran ya kan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan bye-bye. Mas, jangan bye-bye dulu. Oh, belum siapa apa ya? Jangan, itu bye-bye buat sana. Oh, sana.